Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentunya kalian masih dalam keadaan sehat ya. Kita masih semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Di sini Bu Guru mempunyai 3 media pembelajaran yang akan Bu Guru jelaskan ke kalian semua. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini bisa membantu kalian untuk menambah referensi pembelajaran sehingga kalian bisa belajar di rumah dengan nyaman. Untuk pembelajaran yang pertama, kita belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran keempat. Di sini muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan siswa yaitu 1. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis sifat dan ciri-ciri benda cair di lingkungan sekitar dengan tepat. 2. Dengan mengamati hasil percobaan, siswa dapat membuat kesimpulan, sifat, dan ciri-ciri dari benda cair di lingkungan sekitar secara tertulis dengan benar. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis kegiatan gotong royong yang dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan benar. 4. Dengan menganalisis kegiatan gotong royong di rumah, sekolah, dan masyarakat, siswa dapat membuat cerita pengalaman manfaat kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Nah, anak-anak perhatikan. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Nah, anak-anak, kalian tahu apa itu benda cair? Iya, benda cair adalah benda yang berbentuk cair. Kita lihat anak-anak, apa toh contoh benda cair itu? 1. Ini gambar minyak. Ya, salah satu contoh benda cair yaitu minyak goreng. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, betul. Nah, ini gambar kecap. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini yang sering kalian minum setiap hari, yaitu apa anak-anak? Iya, air atau air putih. Dan masih banyak lagi contoh benda cair di sekitar kita. Contohnya ada jus, ada saus, ada oli. Nah, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, apa sifat dan ciri benda cair itu? Kita perhatikan bersama-sama. Nah, kita lihat ada
air dimasukkan ke gelas. Ada air dimasukkan ke mangkok. Ada air dimasukkan ke botol. Nah, kalian amati. Bentuk air seperti apa? Yang dimasukkan ke gelas tentunya seperti gelas. Yang dimasukkan ke mangkok tentunya seperti mangkok. Yang dimasukkan ke botol tentunya seperti botol. Jadi sifat dan ciri benda cair yang pertama yaitu benda cair mengikuti wadahnya. Nah, kita lihat ciri yang kedua. Nah, ini benda cair dimasukkan ke botol. Botolnya dimiringkan, ditegakkan, dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri. Nah, di sini bisa kita lihat sifat dan ciri benda cair yang kedua yaitu permukaan selalu rata. Karena benda cair dalam keadaan yang tenang, permukaannya selalu rata. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman tentang benda cair, kalian perlu melakukan percobaan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, perhatikan anak-anak. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada 2 ciri benda cair. Tetapi masih ada lagi ciri yang lain. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan dan membuktikannya. Nah, anak-anak, dalam melakukan percobaan, kalian tentunya bekerja sama dengan orang tua atau saudara. Nah, bekerja sama adalah salah satu kegiatan gotong royong. Misalnya di rumah kalian menyuruh orang tua untuk mengambilkan air, untuk mengambilkan kain. Nah, itu namanya bekerja sama atau istilahnya gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong kita lihat. Apa toh kegiatan gotong royong itu? Nah, perhatikan gambar. Ini adalah ada si Ani, Siti, Ibu, Kakak itu sedang membersihkan rumah. Nah, berarti ini kegiatan gotong royongnya terdapat di gotong royong di rumah. Betul sekali. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini yang kalian lakukan sewaktu pagi hari sebelum masa pandemi. Ini kalian lakukan agar kelas menjadi bersih. Kira-kira di mana anak-anak kegiatan gotong royong ini? Iya, gotong royong di sekolah. Kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ini para warga sedang membersihkan selokan. Nah, ini gotong royong yang terjadi di masyarakat. Nah, berarti kegiatan gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, anak-anak, apa manfaat gotong royong? Kita lihat. Ya, pekerjaan cepat selesai. Nah, tadinya pekerjaan yang dilakukan satu orang itu 2 jam, jika dilaksanakan 5 orang, itu bisa setengah jam selesai. Nah, itu yang dinamakan pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, hasil pekerjaan dapat maksimal.
Karena adanya kerjasama, pekerjaan itu menjadi lebih bagus, lebih baik. Jadi dapat maksimal hasilnya. Kemudian yang ketiga, menambah rasa persatuan. Kita menjadi tambah saudara. Rasa persatuan kita meningkat dengan adanya gotong royong. Nah, kemudian yang keempat yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, sudah jelas anak-anak? Iya, dan kalian tentu masih semangat ya mencari informasi tentang benda cair dan juga gotong royong. Nah, kalian nanti akan memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan percobaan. Nah, kalian juga akan menganalisis gambar-gambar kegiatan gotong royong di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita simak langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, alat apa yang perlu kalian siapkan? 1. Gelas. 2. Mangkok. 3. Botol. 4. Botol berlubang. 5. Kapas. 6. Air. Nah, kita perhatikan langkah kerjanya. Masukkan air ke dalam gelas, botol, dan mangkok secara bergantian. Kemudian amatilah. Masukkan air ke dalam botol yang berlubang, amati yang terjadi. Buat kapas memanjang 20 cm, masukkan air ke dalam gelas, kemudian masukkan setengah kapas berada di dalam air dan setengah kapas berada di luar air. Amati yang terjadi. Nah, jika kalian sudah melakukan percobaan, kalian bisa mengisikan di dalam kolom seperti ini. Sudah jelas anak-anak? Nah, apa yang terjadi jika air dimasukkan botol yang berlubang? Apa yang terjadi saat sebagian kapas dimasukkan ke dalam air? Buatlah kesimpulan, sifat dan ciri benda cair secara tertulis. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita mengamati gambar. Kita lihat, nah, tentukan kegiatan yang termasuk gotong royong di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian buatlah cerita pengalaman tentang manfaat gotong royong di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pilih salah satu tema saja, di rumah, sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Laporan minimal 7 kalimat. Gunakan bahasa dan tanda baca yang benar. Nah, anak-anak, sudah jelas apa yang dipaparkan oleh Bu Hendy ya? Oke. Silahkan belajar di rumah. Semangat belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar pada media pembelajaran kedua, yaitu kita belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran keempat.
Nah, di sini kalian diharapkan dengan membaca teks tampilan, siswa dapat mengkonstruksi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. 2. Dengan mengamati kegiatan sehari-hari, siswa dapat membuat cerita pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. 3. Dengan membaca masalah pada teks, siswa dapat menyimpulkan saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Setelah memperhatikan contoh yang dijelaskan guru, siswa dapat membuat kalimat saran penyelesaian masalah sederhana secara tertulis berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga dengan benar. 5. Dengan membaca teks pada media pembelajaran, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan tepat. Setelah mengetahui bentuk aktivitas istirahat, siswa dapat membuat teks cerita tentang kebiasaan beristirahat siang serta kewajibannya dengan runtut dan rapi. Nah, anak-anak di sini muatan pelajarannya yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan Penjas Orkes. Nah, kita perhatikan apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapat atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, contoh hak yang berkaitan dengan pakaian yaitu memakai pakaian yang disukai sesuai kebutuhan dan kemampuan, memiliki berbagai macam pakaian, mendapat kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki. Kemudian, kewajiban yang berkaitan dengan pakaian yaitu bersyukur memiliki pakaian dan mengenakannya dengan hati-hati. Memastikan pakaian yang dipakai bersih, tidak kotor, dan tidak berbau. Kemudian mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai kebiasaan tempat tinggalnya. Dan menggunakan pakaian sesuai kebutuhan. Nah, ini tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pakaian. Nah, di sini ada teks yang berjudul bersyukur memiliki pakaian. Nanti anak-anak bisa membacanya, bisa menganalisisnya, manakah yang termasuk kewajiban dan manakah yang termasuk hak. Anak-anak pastinya bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berhubungan dengan pakaian, kita lihat gambar seperti ini. Anak-anak memakai seragam sekolah di waktu siang, di waktu malam, dan di waktu hujan, bahkan di waktu angin kencang. Nah, apakah yang dilakukan anak-anak ini patut dicontoh? Iya, tentunya tidak. Nah, tingkah laku anak-anak ini tidak boleh dicontoh karena mereka memakai seragam sekolahnya di mana saja dan kapan saja. Nah, melihat temanmu seperti tadi, nah, apa yang bisa kalian lakukan? Ya, kalian bisa memberi saran atau nasihat.
Nah, kita ingat kembali, apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan, anjuran, masukan yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Nah, kata-kata yang sering digunakan yaitu sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, dan semestinya. Nah, sekarang perhatikan jika kalian melihat temanmu ada yang hujan-hujanan. Kalimat saran apa yang harus kalian ucapkan? Oke, nah kalimat saran contohnya yaitu sebaiknya Putra tidak hujan-hujanan karena bisa sakit. Yang kedua, seharusnya Putra pulang menunggu hujan reda. Kemudian kalimat saran yang ketiga yaitu sebaiknya sepulang sekolah Putra langsung pulang ke rumah untuk makan siang dan istirahat. Nah, itu contoh kalimat saran. Nah, berhubungan dengan kalimat saran yang ketiga, kita berbicara tentang istirahat. Kita lihat. Nah, di sini ada bacaan istirahat siang. Nah, nanti anak-anak baca dan analisis. Manakah yang termasuk manfaat istirahat atau contoh istirahat yang dilakukan Siti. Nanti anak-anak bisa membacanya. Nah, kenapa kalian harus beristirahat? Nah, kita lihat manfaat istirahat. Yang pertama, tubuh menjadi lebih sehat. Yang kedua, menghilangkan rasa lelah. Yang ketiga, memperbaiki suasana hati. Yang keempat, menenangkan pikiran. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, nanti untuk aktivitas kalian, dari bacaan bersyukur memiliki pakaian, kalian isikan kewajiban dan hak. Kemudian kalian membuat cerita tentang pengalaman merawat pakaian. Kemudian untuk aktivitas kedua ada beberapa masalah. Analisislah dan tuliskan saran-saranmu atas masalah tersebut. Untuk aktivitas ketiga, dari bacaan istirahat siang tadi, kalian cari 5 cara beristirahat yang dilakukan oleh Siti. Kemudian, sebutkan kewajiban yang berkaitan dengan tidur siang. Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk media pembelajaran yang ketiga, masih sama di kelas 3, yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 4. Pada pembelajaran ini diharapkan siswa dapat 1. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat menganalisis masalah sederhana yang memerlukan saran dan masukan dalam teks tulis dengan tepat. 2. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat memecahkan masalah sederhana dengan cara memberikan masukan dan saran secara tertulis dengan benar. 3. Dengan membaca teks cerita, siswa dapat menganalisis kewajiban dan hak dalam keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. 4.
Dengan menganalisis kewajiban dan hak dalam keluarga berkaitan dengan makanan, siswa dapat membuat slogan tentang kewajiban dan hak dengan benar. Nah, apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di rumah yang berkaitan dengan makanan. Nah, anak-anak perhatikan video yang diputar Bu Heni. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau Anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah perhatikan ya video dari Nusa dan Rara. Video tersebut menceritakan bahwa kita harus bersih-bersih dulu sebelum makan. Nah, dari tayangan video, coba ingat kembali apa yang Nusa dan Rara dapatkan agar selalu sehat. Ya, sesuatu yang kita dapat itu disebut apa anak-anak? Hak, betul. Nah, apa yang harus dilakukan Nusa dan Rara saat makan? Nah, seperti tayangan video tadi, yaitu cuci bersih tanganmu. Ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu. Dan biasakan tak berdiri. Nah, yang dilakukan Nusa dan Rara ini disebut apa anak-anak? Iya, disebut kewajiban. Nah, sesuatu yang harus kita laksanakan itu disebut kewajiban. Nah, seandainya Rara itu tidak cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, nah itu akan menimbulkan suatu masalah karena kewajibannya tidak dilakukan. Nah, kalian dapat memberi saran apa yang sebaiknya Rara lakukan. Apa anak-anak kalimat sarannya? Iya, betul sekali. Sebaiknya Rara cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Kita ingat kembali apa itu kalimat saran. Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat,
usulan, anjuran, masukan yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Kata-kata yang sering digunakan adalah sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya. Nah, nanti di sini kalian yang berhubungan dengan makanan, tentu kalian pernah makan di sebuah rumah makan atau restoran. Nah, di sana biasanya ada sebuah tulisan, ada sebuah satu kalimat atau dua kalimat. Nah, itu apa kira-kira namanya? Ya, kita lihat. Nah, itu adalah slogan. Nah, apa anak-anak slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Tujuannya memberitahukan atau mengajak sesuatu. Kita lihat contoh slogan. Nah, contoh slogan yaitu makanan sehat membuat tubuh menjadi sehat. Contoh yang kedua, syukuri makanan yang ada. Contoh ketiga, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nah, nanti kalian diharapkan bisa membuat slogan yang berkaitan dengan makanan. Nah, nanti untuk aktivitas kalian ada sebuah teks berjudul makanan sehat. Nah, aktivitas kalian yaitu yang pertama, menganalisis masalah dalam bacaan yang memerlukan saran dan masukan. Yang kedua, berdasarkan analisis, tulislah 5 masalah dalam bacaan yang memerlukan saran dan masukan. Kemudian untuk aktivitas kedua, dari masing-masing masalah, berikan saran dan masukan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri secara tertulis. Untuk aktivitas ketiga, nah, kalian membuat daftar masing-masing 4 kewajiban dan hak anak dalam keluarga berkaitan dengan makanan. Untuk aktivitas keempat, membuat slogan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah berkaitan dengan makanan. Jelas anak-anak? Nah, untuk pembuatan slogan, nah kalian siapkan kertas manila atau baflo, gunting, penggaris, pensil, spidol atau pewarna. Nah, langkah-langkahnya yaitu siapkan kertas manila, kemudian gunting dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 20 cm. Potong kertas manila sesuai ukuran. Tentukan isi slogan bertema kewajiban dan hak di rumah yang berkaitan dengan makanan. Kemudian hiasi slogan dengan spidol dan pewarna. Nah, anak-anak di sini sudah Ibu berikan 3 media pembelajaran yang bisa kalian pelajari di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan Ibu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.